Oke, baik. Kali ini kita di materi bilangan kompleks, ya. Nah, dalam bilangan kompleks, ini bilangan yang terdiri dari real dan imajiner, yaitu secara umum, bilangan kompleks dilambangkan dengan A plus IB, dengan A dan B dia merupakan bilangan real. Selain itu, bilangan tersebut menjadi bilangan kompleks, yaitu keberadaannya pada I, atau dapat disebut juga dengan imajiner. Nah, pada bilangan kompleks berbentuk A plus IB. Nah, bagian A, variabel A merupakan bilangan real, sedangkan IB merupakan bagian imajiner. Contohnya, Z sama dengan 4 tambah 3I. Nah, bilangan di atas merupakan bilangan kompleks, dengan bagian realnya adalah 4 dan bagian imajinernya yaitu 3I. Nah, untuk menuliskan bilangan real dapat digunakan simbol re. Nah, sedangkan untuk bagian imajiner dapat dituliskan dengan LM. Nah, misalnya contoh dituliskan re Z sama dengan 4 dan LM Z sama dengan 3I. Nah, adapun beberapa penerapan pada contoh bilangan kompleks, ya, pada bidang digital, biasanya bilangan kompleks dimanfaatkan dalam pemrosesan sinyal. Nah, dalam bidang fisika, bilangan kompleks sangat penting untuk dipelajari. Nah, dalam penerapannya, contohnya di mekanika kuantum, bilangan kompleks sangat guna untuk menentukan kaedah komputasi, ya. Nah, pada bagian selanjutnya akan dijelaskan mengenai bilangan real dan imajiner. Nah, pada bilangan real, di sini dijelaskan bahwa bilangan kompleks tersusun dari dua bagian, yaitu real dan imajiner. Nah, untuk bilangan real berupa bilangan real yang terdapat dalam pembahasan mengenai klasifikasi bilangan. Ya, contohnya yang lain pada bilangan imajiner. Jadi selain bilangan real terdapat pula imajiner. Ini bisa disebut juga dengan bilangan hayalan, artinya bilangan sebenarnya tidak ada dan hanya dapat dituliskan saja. Nah, berbeda dengan bilangan real, bilangan rasional maupun bilangan bulat yang dapat direpresentasikan untuk mempermudah dalam pemahaman. Nah, berikut operasi-operasi dalam bilangan kompleks. Nah, yang pertama operasi penjumlahan. Nah, dalam operasi penjumlahan di sini contohnya 3 plus 4i dan 2 min 8i. Jadi penjumlahan dan pengurangan. Nah, di sini ya, dalam penjumlahan 3 plus 4i plus 2 min 8i. Nah, ini dikalikan antara real dan imajiner masing-masing. Ya. Jadi, 3 plus 2 ditambah 4i. Nah, di sini di mana 3 dikali 2, 4i dikali 8i. 3 ditambah 2, 4i min 8i. Dijumlahkan, maka hasilnya sama dengan 5 dan min 4i. Jadi 5 min 4i. Baik, kita lanjutkan ke operasi pengurangan. Nah, ini sama halnya dengan operasi penjumlahan, yaitu contohnya di sini 6 plus 3i, maka 3 min 2i. Nah, ini sama di bagian real dan imajiner. Kita substitusikan, ya. Ini 6 plus 3i, min 3, min 2i. Jadi 6 min 3 plus 3i min dalam kurung buka kurung tutup min 2i. Maka jika kita substitusikan 3 plus 5i. Nah, di sini ada contoh bilangan kompleks, ya di mana real dan imajiner. Jadi ada 3 plus 2i, 4 min 5i, 10 plus 3i.
Nah, kesimpulannya adalah bilangan kompleks merupakan bilangan yang terdiri dari dua bagian, yaitu bilangan real dan imajiner. Nah, bentuk umum bilangan kompleks yaitu tadi sudah jelaskan A plus IB, di mana A dan B merupakan real, dan B tidak sama dengan 0. Oke, di mana di sini penjumlahan. Nah, dalam penjumlahan, contohnya di sini 3 plus 4i ditambah 2 min 5i. Nah, di sini kita yang bilangan real ya, 3 plus 4i ditambah 2 min 5i. Nah, maka yang real 3 tambah 2 ditambah 4i min 5i. Jadi dipisah bagian real dan imajiner. Hasilnya sama dengan 5 min i. Jadi hasil penjumlahan itu sama dengan 5 min i. Oke, sekarang ke pengurangan. Nah, pengurangan di sini contohnya 7 plus 6i min 3 plus 4i. Oke, pengurangan. Maka di sini 7 plus 6i 3 plus 4i, maka 7 min 3 plus 6i ya, min 4i. Oke, maka hasilnya adalah 4 plus 2. Jika ini dikurangi, ini dikurangi. Oke, selanjutnya ke perkalian ya. Nah, di mana perkalian contohnya adalah 2 plus 3i dikali 1 min 4i. Nah, di sini sama real dan imajiner, yaitu 2 plus 3i dikali 1 min 4i. Nah, maka 2 dikali 1 ditambah 2 dikali min 4i. Lalu ditambah 3i kali 1 ditambah 3i dikali min 4i. Jadi di sini 2 kali 1, 2 kali 4i, 3i kali 1, 3i kali 4i. Maka 2 dikurangi 8i ditambah 3i min 12i kuadrat. Jadi dijumlahkan hasilnya sama dengan 12i kuadrat. Nah, karena
I kuadrat sama dengan 1, ya, maka ini adalah sama dengan 1. Nah, di sini 2 min 8i ditambah 3i dikurangi 12 min 1. Ini sorry ya, ini min 1 ya. Nah, maka hasilnya sama dengan ya 2 min 8i plus 3i plus, karena min jadi plus 12. Nah, maka sama dengan 14 min 5i. Maka hasil perkaliannya adalah 14 min 5i. Nah, sekarang pembagian. Nah, pembagian di sini contohnya 3 plus 2i per 1 min i. Nah, di sini kita bisa menyederhanakan ya pembilang dan penyebut. Nah, pembilang dan penyebut dengan istilah dinamakan conjugate ya. Jadi, di mana 3 plus 2i ya, sorry, 2i per 1 min i, 1 min i. Nah, di sini kali 1 plus i per 1 plus i. Maka di sini 3 plus 2i per 1 plus i. Nah, ini teruskan sini dikali 1 plus i, di sini 1 plus i. Nah, maka di sini hitung pembilang. Nah, hitung pembilang. Nah, di sini 3 tambah 2i 1 tambah i. Maka 3 kali 1 tambah 3 kali i. Ditambah 2i kali 1 ditambah 2i kali i. Maka 3 plus 3i plus 2i plus 2i kuadrat. Nah, ini ada 2. Nah, sama seperti yang tadi, i kuadrat sama dengan min 1. Berarti 3 plus 3i plus 2i min 2 sama dengan 1 tambah 5. Nah, sekarang hitung penyebut ya. Hitung penyebut 1 min i jadi 1 plus i. Jadi ada pembilang penyebut, maka i kuadrat min i kuadrat sama dengan 1 min ya. 1 sama dengan 2 min.
Nah, maka jadi di sini bisa ditulis 3 plus 2i per 1 min i itu adalah 1 plus 5i per 2. Ya, maka sama dengan 1 per 2 plus 5 per 2i. Oke. Nah, jadi hasil pembaginya di sini adalah 1 per 2 plus 5 per 2i, karena ada pembilang dan penyebut. Oke, demikian penjelasan dari materi bilangan kompleks. Terima kasih.